Siapa saja sih yang punya potensi untuk terjadi batu ginjal? Tadi disebut jenis kelamin ya. Mhm. Laki-laki dan perempuan akan lebih banyak laki-laki. Ah, HD, oke. yang kedua tadi CAPD. CAPD, yang ketiga ini adalah terapi pengganti ginjal yang disebut transplantasi Ah, ginjal. transplantasi Jadi ginjal. transplantasi ginjal ini menjadi satu alternatif yang sekarang ini banyak diminati karena Mmm. dia akan dari ketiga-tiga ini yang paling bagus adalah transplantasi ginjal. Oh, Misalkan dihitung berapa seumur lama dia hidup kan dia? HD, misalkan HD harus seumur hidup digantikan dengan ginjal transplant lebih murah. Makanya BPJS dia mengganti untuk Oh, transplantasi di-cover ya? ginjal, di cover. Oke, Ya. oke. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita ngomongin organ di dalam tubuh kita semuanya penting. Nah, salah satu juga yang harus jadi perhatian bersama, apalagi kalau kita ngomongin pola hidup sekarang ya, yang minumannya kadang-kadang, aduh, ya, berbagai macam jenis minuman yang bisa bikin salah satu organ kita kerjanya lebih berat, yaitu ginjal. Nah, salah satu juga yang jadi banyak permasalahan terjadi di ginjal adalah batu ginjal. Permasalahannya lagi adalah banyak orang yang mungkin nggak aware atau gini, udah tahu gitu ya ada batu ginjal, tapi mungkin penanganannya telat atau penanganannya tidak tepat sehingga akhirnya apa? Wah, batu ginjalnya kelamaan di situ dan akhirnya terjadi komplikasi. Nah, kalau lama banget komplikasi, kan pasti efeknya apa? Ke fungsi ginjal yang menurun dan akhirnya ya nauzubillah min zaliknya gitu ya, bisa jadi rusak. Nah, mungkin salah satu juga ya jadi solusi ketika ginjal sudah mengalami perusakan adalah dengan transplantasi ginjal. Makanya hari ini kita akan membahas apa saja komplikasi dari batu ginjal pun kalau akhirnya ginjal bermasalah itu bisa diatasi dengan transplantasi ginjal. Itu prosedurnya seperti apa. Tapi sebelum bahas itu kita mau membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan ginjal. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Sigit Solihin SPU FICRS, dokter spesialis urologi dari MMC Hospital Jakarta. Selamat pagi Dr. Sigit, apa kabar Dok? Selamat pagi. Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, hari ini agak serem ya Dok ya gitu ya. Dari yang mungkin selama ini orang nganggapnya batu ginjal aja gitu ya. Nah, diluruhin atau apa. Tapi kan ya banyak orang yang nggak notice atau nggak aware atau mungkin penanganannya telat atau tidak tepat sehingga akhirnya terjadi komplikasi dan akhirnya salah satu mungkin solusi yang ditawarkan oleh tim medis adalah dengan transplantasi ginjal gitu kan. Itu menjadi salah satu solusi atau alternatif terbaik yang mungkin bisa dilakukan untuk para pasien. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta dulu ya Dok ya. Oke, yang pertama adalah sehat atau tidaknya ginjal itu bisa dilihat dari warna urinnya gitu. Nah, selama ini mungkin ada yang bening banget, ada yang agak kekuningan, ada yang coklat bahkan pekat gitu ya Dok ya. Itu bisa nggak sih bahwa ketika seseorang urinnya warnanya seperti ini, ginjalnya sehat. Kalau seperti ini nggak sehat, bisa nggak dilihat dari warna urinnya Dok? Mitos atau fakta nih Dok? Ini mitos sebetulnya. Oh, mitos. Ya. Gimana itu Dok? Kalau kita bicara warna urin sebetulnya kita lebih melihat apakah kita ini atau orang itu kekurangan cairan atau tidak. Jadi status hidrasi namanya. Jadi kalau orang kecukupan air di dalam tubuhnya memang normal, maka urinnya akan berwarna jernih, tidak pekat. Tapi kalau orang itu dehidrasi, itu bisa pekat. Jadi orang dengan kurang minum atau lebih banyak pengeluaran cairan baik dari keringat ataupun mungkin dia lagi sakit, muntah dan sebagainya sehingga tubuh relatif dehidrasi, maka warna urin akan menjadi lebih pekat. Oh, oke. Jadi tidak bisa dijadikan patokan standar bahwa ketika lagi pipis nih pagi gitu ya. Ya. Kok kuning, kan biasanya kalau kita bangun pagi biasanya begitu ya Dok ya. Ya, betul. Waduh, ada masalah nih di ginjal. Ya. Berarti hanya masalah asupan cairannya aja yang kurang gitu ya. Di samping itu juga ada beberapa makanan yang bisa membuat kencing jadi berwarna. Oh gitu. Ya. Apa aja tuh Dok? Ya. Contohnya buah naga yang sering kita makan itu juga bisa membuat kencingnya jadi berwarna. Yang biasanya kita melihat urin kita berwarna bening, pas kencing tiba-tiba warnanya merah tua begitu, kaget kita. Iya. Tapi sebetulnya nggak apa-apa, itu karena normal, karena makanan. Atau mungkin ada beberapa obat yang bisa membuat warna urin jadi tidak seperti biasanya. Kan bisa ada gini Dok, orang yang nggak ngerti ya, kadang-kadang orang kan lagi sibuk kerja, aktivitas,
entah mereka udah lupa nih udah minum atau belum gitu ya. Nah pas lagi buang air kecil, pekat banget gitu. Orang kan gara-gara ada statement seperti ini jadi parno kan, waduh ginjal saya ada masalah nih. Tapi selama ini mungkin mereka nggak ngerasain apa-apa. Terus ternyata, coba kita minumin deh. Minum banyak, kebetulan kerjanya di AC, dia pipis-pipis terus, tapi habis itu bening gitu. Lama-lama kan gradasinya di bening, itu berarti nggak masalah ya? Nggak masalah, itu artinya ginjalnya bagus. Oh. Ada beberapa toilet pria itu, atau mungkin wanita juga ada, saya nggak pernah masuk soalnya. Ada tulisan tuh warna urin dengan apa namanya ukuran-ukuran warna gradasi warnanya. Jadi sebetulnya warna urin tidak selalu menunjukkan kondisi sehat. Memang ada beberapa kondisi yang sehat, ginjal tidak sehat. Misalkan kencingnya ternyata sebetulnya warna pekatnya itu ada karena warna darah. Jadi ginjalnya berdarah, bisa karena batu, bisa karena tumor dan sebagainya. Itu nggak sehat. Tetapi secara umum warna urin yang pekat dan tidak pekat itu hanya karena status hidrasi atau kecukupan air di dalam tubuh kita. Tapi biasanya kalau secara umum ada masalah di ginjal, pengaruh ke warna urin juga nggak, Dok? Bisa. Bisa ada warna, ya tadi seperti yang kencing berdarah. Kadang-kadang orang notisnya ini kencing saya kok warnanya berubah gitu. Jadi lebih pekat. Padahal itu sebetulnya mungkin darah yang tidak langsung keluar, tapi sempat mengendap di kandung kemih. Jadi pas keluar warnanya jadi kayak coklat tua, jadi kayak hitam, kecoklatan gitu. Jadi orang kaget juga melihat warna urinnya. Pasti kaget tuh kayak, biasa nggak kayak gini gitu ya. Oke, kita lanjut ya yang kedua ya. Kandungan urin setiap orang itu katanya berbeda-beda. Ya kita sih sebagai manusia biasa bukan dokter selalu pikirnya ini mah ya baunya bau pesing aja gitu ya urin. Tapi di kandungan urin itu sendiri setiap orang beda-beda tergantung mungkin apa yang dimakan atau mungkin kayak di Indonesia, di Asia gitu ya, Eropa, Amerika itu beda-beda atau gimana dong? Sebetulnya secara normalnya kandungan urin setiap orang itu sama. Karena fungsi dari ginjal sendiri untuk mencuci darah kemudian membuang sampah-sampahnya menjadi urin itu sebetulnya sama. Yang berbeda mungkin adalah kadarnya. Atau mungkin ada faktor-faktor makanan yang diminum, atau dimakan dan diminum. Contohnya kalau kita minum kopi, kadang-kadang baunya bau kopi. Jadi itu kadar kopi di situ, kadar kafein tinggi, itu dibuangnya bersama urin akan berbeda. Tetapi secara umum kandungan apa saja yang di dalam urin itu sama. Berbeda-beda karena faktor-faktor yang didapat. Misalkan dia lagi sakit, sedang makan apa. Tetapi secara umum sebenarnya kandungannya sama, secara umum ya. Kita ngomong normal. Makanya kan kalau kita cek laboratorium urin ada parameter normalnya berapa. Itu isinya apa aja, itu kandungan normalnya seperti itu. Jadi kalau kita ngomong rata-rata orang yang normal ya seperti itu sama. Intinya mungkin gini, kandungan inti dari urin itu ya semua orang sama. Cuman mungkin ada additionalnya, tambahannya karena mungkin ya faktor-faktor tentang makanan dan lain sebagainya. Ibarat kata kalau kita makan pete atau jengkol betul. Ada aroma yang sangat cuat ya, Dok ya. Nah itu juga kandungan tambahan lah bahasanya ya. Kandungan intinya ada tetap, tapi ada kandungan tambahan si aroma si mata dewa itulah. Gitu ya, Dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, Dok. Tidak semua orang harus banyak minum air. Nah, selama ini kan kita dibilangnya kayak 8 gelas per hari, berapa liter per hari. Itu jadi kayak dipukul rata bahwa semua orang di dunia ini harus minum banyak air, atau ada case by case orang-orang yang kayak mungkin harus banyak banget air atau malah justru nggak boleh minum air. Nggak boleh minum banyak air maksudnya. Gimana tuh? Ya itu mitos sebetulnya. Setiap orang harus minum banyak air itu mitos. Karena ada beberapa kondisi yang justru kita direstriksi, dikurangin minumnya. Contohnya orang dengan gagal ginjal atau ginjal tidak berfungsi normal sehingga air yang kita banyak minum tidak dibuang seluruhnya melalui urin. Itu nanti yang malah menjadi menumpuk di dalam tubuh kita. Bisa kita jadi kelihatan bengkak-bengkak tubuh kita, bisa paru-paru kita nanti jadi basah, orang sebut paru-parunya terendam jadi dia sesak. Itu bisa seperti itu. Nah itu yang harus direstriksi. Tapi secara umum kalau ginjal kita sehat, ya kita minum yang banyak itu ada baik dan tidaknya, tetapi ada ukuran normalnya. Contohnya kalau kebanyakan minum. Saya ada pasien yang minum sehari bisa 4-5 liter. Tapi saya tanya, Anda terganggu nggak dengan iya sih, Dok. Frekuensi buang air kecilnya pasti bertambah dong. Jadi kualitas hidupnya terganggu ketika
Bolak-balik tidur, ya? dia terbangun sampai 5 kali karena untuk kencing. Kenapa? Ya saya minumnya banyak. Jadi sebelum tidur dia minum, begitu terbangun kencing, habis kencing minum lagi. Belum lagi di hari-hari yang dia pas di siang hari dia juga minum banyak. Dia lagi meeting kebelet kencing keluar, dia lagi di jalan, Lagi lagi nyetir lagi. Ya betul, itu kan mengganggu kualitas hidupnya dia. Jadi kebanyakan minum juga sebetulnya nggak banyak, nggak bagus. Nggak bagus. Jadi harus ada ukurannya. Nah nanti kita bisa kupas nanti berapa sih standar ukuran dari orang. Oke. Tapi itu maksudnya ya orang ini dia banyak minum karena parno takut ginjalnya bermasalah jadi banyak minum atau gimana sih, Dok? Ya sebetulnya banyak Karena salah baca informasi betul, kali, Dok. betul. Jadi banyak minum itu tidak selalu baik. Jadi, kalau saya selalu mengajarkan ke pasien cukup minum. Cukup itu artinya jangan kurang gitu. Jangan kurang. Karena kalau berlebihan juga terganggu kan dia. Cukup minum. Kalau kurang dia terganggu, kalau terlebihan sebetulnya tidak akan secara fungsi organ ginjal kita terganggu dengan minum banyak, tetapi ya tadi kualitas hidupnya kita yang jadi terganggu. Jadi kalau kita semalam bangun 4-5 kali untuk kencing kan, jadi pagi-pagi kerja jadi kurang fit. Iya, kurang fit lah, bolak-balik bangun tidur ya jadi keganggu kualitas tidurnya. Oke, kita lanjut yang keempat. Protein dan garam katanya bisa merusak ginjal. Dok, sekarang tuh banyak banget makanan yang mengandung protein-proteinan, garam-garaman ya yang gurih-gurih gitu ya dan lainnya gitu. Nah, ada nggak sih efek? Mungkin ya kita kan bukan dokter yang tahu tentang masalah ginjal di Indonesia gitu. Sekarang ini mungkin kasus yang masalah sama ginjal itu berbanding lurus nggak sih dengan meningkatnya jumlah produk makanan yang berprotein atau bergaram-garam ini. Di satu sisi kan mungkin garam atau protein kan bagus buat kebutuhan tubuh. Tapi once itu mungkin over kan ada masalah nggak sama ginjalnya, Dok? Semua yang berlebihan akan membuat masalah. Ya. Tapi selama fungsi kita normal, ginjal kita normal, sebetulnya tidak menjadi masalah sih. Karena kan ada satu proses metabolis di dalam tubuh yang dibutuhkan diambil, yang lebihnya akan dibuang. Nah, ada salah satu protein, contohnya protein hewani itu tidak bagus karena dia kalau terlalu banyak tidak bagus karena dia bisa memicu adanya batu. Jadi dengan protein nanti akan di metabolisme ada namanya purin. Purin itu yang akan memicu adanya asam urat. Jadi batu-batu asam urat itu nanti bisa terbentuk karena kita terlalu banyak protein hewani. Itu bisa karena itu orang bisa nggak sih, Dok, bahwa kayak ya karena kita nggak ngerti ya maksudnya seberapa banyak protein atau garam yang sudah kita konsumsi itu orang ngerasa kayak wah ada sesuatu nih mulai kerasa di ginjalnya gara-gara konsumsi kebanyakan protein atau garam itu bisa. Ya, sebetulnya sih tidak ada gejala yang secara khusus. Ya memang intinya kita jangan berlebihan dalam segala hal. Dalam segala hal ya. Segala hal. Itu sudah dijelaskan ya gitu, tidak boleh berlebihan. Iya. Udah ada lagunya, Dok, yang sedang-sedang saja. Ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Gagal ginjal katanya harus selalu diakhiri dengan cuci darah. Ini poin terakhir dan serem banget lagi gitu ya. Gagal ginjal harus selalu cuci darah, betul nggak sih, Dok? Sebetulnya gagal ginjal itu ada 2 sih. Oh, ada 2, oke. Ada gagal ginjal akut, ada ginjal kronik. Kronik itu kalau terjadi penurunan fungsi ginjal lebih dari 3 bulan, itu disebut kronik. Kalau akut itu bisa sesuatu yang baru saja terjadi dan itu biasanya bisa diatasi. Contohnya apa? Orang sebetulnya ada batu di dalam ginjalnya. Batunya di dalam ginjal dia tidak menjadi masalah. Ginjal kanan dan kiri ada batu. Tapi tiba-tiba 2 batu itu turun bersamaan, dia nyumbat. Nyumbat ginjalnya. Jadi terganggulah fungsi ginjal. Nah kalau kondisi seperti ini segera diketahui, batunya diatasin, ginjal bisa balik normal lagi. Tapi kalau yang namanya ginjal kronik, gangguan ginjal kronik, itu sebetulnya satu kondisi yang penurunan fungsi ginjal apapun sebabnya yang lebih dari 3 bulan. Sebagian besar sih disebabkan karena hipertensi, disebabkan karena diabetes. Batu sebetulnya bisa menjadi penyebab tapi sebetulnya tidak setinggi penyebab kalau diabetes. Nah, kalau fungsi ginjal menurun sudah lebih dari 3 bulan, itu pun masih ada stadium-stadiumnya.
Jadi stadium 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang perlu dilakukan cuci darah adalah pada stadium yang sudah lanjut tadi itu. Jadi dia harus dicuci karena kalau enggak racun di dalam tubuhnya akan banyak yang harus dibuang oleh ginjal. Jadi ada istilah laju filtrasi ginjal. Kalau laju filtrasi ginjal untuk membuang zat yang berbahaya untuk tubuh kita itu kurang dari 15%, dia sudah harus diberikan terapi pengganti ginjalnya. Salah satu terapi ginjal adalah cuci darah. Tapi kalau masih stadium 1, 2, dia masih belum ginjalnya masih punya fungsi untuk membuang racun-racun itu, mungkin belum perlu dicuci darahnya. Yang penting adalah dipertahankan agar fungsi ginjal itu tidak semakin menurun. Nah, itu dipertahankan dan pasti pola hidupnya juga harus yang lebih sehat gitu ya, Dok ya. Oke, terima kasih Dokter Sigit sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin seputar komplikasi batu ginjal dan transplantasi ginjal. Waduh, ini agak seru ya, Dok. Nanti kita bahas ya. Oke, pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsantai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar komplikasi batu ginjal dan salah satu solusi yang ditawarkan ketika ginjal sudah bermasalah adalah dengan transplantasi ginjal. Ini prosedurnya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsantai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Sigit Solihin, SPU FICRS, dokter spesialis urologi dari MMC Hospital Jakarta. Oke, Dok. Batu ginjal, ini serem ya. Maksudnya kalau orang ngomongin ginjal itu kan organ yang sangat penting sekali gitu. Nah, batu ginjal itu sendiri sebenarnya kan gini, orang awam itu ngeliat batu ya kayak batu fondasi, batu rumah, batu di jalan gitu ya. Nah, kalau batu ginjal itu sendiri by definition itu batu yang seperti apa? Maksudnya kayak terbentuk dari apa, materialnya apa gitu, Dok? Ya, jadi batu ginjal itu adalah satu material yang terbentuk dari kristalisasi mineral yang ada di dalam urin kita. Mineral itu kan sebenarnya dari bagian dari sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh kita yang dia bisa mengkristal, kemudian kristal itu bisa menyatu, akhirnya menjadi batu. Nah, prosesnya sendiri sebetulnya di dalam tubuh itu ada satu keseimbangan antara unsur-unsur yang menjadi promotornya dan unsur-unsur yang menjadi inhibitor atau penghambatnya. Nah, kalau keseimbangan ini tidak terjadi, maka bisa terjadi batu ginjal. Kalau tadi ditanyakan material apa yang tersering, sebenarnya kalsium sih dalam tubuh, di dalam unsur batu itu. Ada juga sih batu asam urat dan lain-lain batu jenisnya. Sebenarnya gini, Dok, orang kan ya kalsium mungkin ya, tapi mungkin orang banyak nggak ngerti, Dok, datangnya dari mana sih gitu kan. Mungkin kayak makanan atau mungkin minuman atau bahan apapun yang kayak ketika masuk ke dalam tubuh itu bisa akhirnya menyebabkan batu ginjal gitu. Batu itu terbentuk. Mungkin ya selama ini orang kayak, Dok, saya biasa makan ini, ternyata ini memicu ya gitu. Itu ada nggak sih, Dok? Sebetulnya kalau dari makanan secara khusus untuk memicu terjadi batu ginjal sih tidak ada sih. Atau kalaupun ada, dia dalam kadar yang sangat tinggi. Sebetulnya itu tadi yang menjadi pemicu adalah adanya unsur yang mempromosi atau promotor daripada terbentuk batu dan yang menghambat. Jadi unsur itu nggak balance. Makanya kenapa kita tadi kalau di awal pembicaraan kita mengatakan harus banyak minum, itu sebetulnya adalah membuat satu kondisi unsur-unsur itu tidak terlalu tinggi konsentrasi dalam urin. Istilahnya kita melakukan dilusi dari unsur-unsur itu. Contohnya nih di dalam satu cangkir ini, setengah cangkir kalau berisi air teh yang pekat, warnanya coklat tua, maka kalau kita tambahin air putih menjadi penuh, makanya warnanya akan menjadi kuning muda. Iya, betul. Ini sebetulnya adalah dilusi atau pengenceran daripada unsur-unsur di dalam air itu. Nah, kalau di dalam urin, kalau urin kita pekat, itu artinya konsentrasi unsur-unsur pembentuk batunya relatif tinggi.
Dan itu yang bisa memicu terjadinya batu. Maka dengan kita banyak minum, air di dalam tubuh menjadi banyak sehingga perbandingan antara unsur pembentuk batu dan airnya itu menjadi relatif konsentrasinya relatif kecil sehingga potensi terjadinya batu ginjal itu akan menjadi lebih rendah. Berarti maksudnya kayak keseimbangan kali Dok ya, maksudnya keseimbangan apa yang masuk seperti itu ya. Betul. Sehingga mungkin ketika ini ada satu faktor risiko yang besar nih, terus kemudian diimbangi dengan let's say orangnya minum air putih lebih banyak gitu ya, itu bisa mengurangi. Nah sekarang itu kan kayak kita berkaca yang realnya Dok, kayak itu lifestyle sekarang tuh ya Dok, yang makan minum yang ya dokter pasti tahu lah gitu, itu tuh bisa sedikit banyak pengaruh nggak sih kenapa akhirnya mungkin nggak ngerti ya prevalensi batu ginjal sekarang ini entah naik seperti itu ada sedikit banyak pengaruh nggak dengan pola makan dan lain sebagainya? Ya, kalau makanan minuman itu secara umum sih sebenarnya tidak terlalu dominan. Nah kalau makanan-makanan zaman sekarang dengan pengawet dan sebagainya itu nanti bisa organ-organ tubuh kita yang lain bekerja lebih berat untuk mengeluarkan. Misalkan di liver, meskipun ginjal juga dia akan berfungsi untuk mengeluarkan juga. Tetapi ya semua tadi yang di awal kita sampaikan kalau berlebihan tidak bagus. Nah oke, berarti sekarang ada nggak Dok kayak kita ngomongin faktor risiko dari let's say dari usia gitu ya. Range usia kan selama ini mungkin kita ngerti anak-anak sama lansia itu jadi dua kategori orang yang mungkin anak-anak itu imun sistemnya belum terbentuk sempurna, lansia karena proses aging degeneratif jadi mungkin ginjalnya untuk orang-orang yang dewasa produktif mungkin nggak ada masalah, tiba-tiba kalau ini wah ginjalnya ada masalah sama lansia gitu. Atau mungkin dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan atau mungkin orang-orang dengan komorbid tertentu yang akhirnya mereka rentan mengalami batu ginjal. Ya, sebetulnya kalau siapa-siapa yang rentan terhadap batu ginjal itu adalah kalau tadi di awal tadi kita ngomong anak dengan lansia gitu. Artinya secara fungsi ginjal pasti orang lebih muda akan lebih bagus daripada orang tua. Apa penyebabnya? Ya secara umum terjadi degenerasi daripada sel-sel tubuh orang yang semakin tua. Ya kalau semakin tua atau semakin organ-organ kita semakin tua maka fungsi juga akan semakin rentan terhadap hal-hal yang membuat dia menjadi rusak. Kalau mungkin masih muda, masih usia-usia yang masih bagus, masih produktif, maka regenerasi itu akan bisa lebih baik. Tetapi kalau sudah tua, nah kalau tadi siapa saja sih yang punya potensi untuk terjadi batu ginjal? Tadi disebut jenis kelamin ya. Laki-laki dan perempuan akan lebih banyak laki-laki. Kenapa Dok? Ya, kita laki-laki lagi. Sebetulnya kalau secara umum di Indonesia ini atau secara umum di dunia ini orang laki-laki lebih banyak dia bekerja kan. Dengan bekerja sebagian besar dia akan berada di tempat yang terbuka sehingga terjadi penguapan yang tinggi di dalam tubuhnya dia. Dengan dia penguapan tinggi, tidak semua orang aware terhadap minum yang cukup tadi sehingga konsentrasi urin di dalam di tubuh laki-laki itu akan menjadi lebih pekat sehingga unsur pembentuk batunya akan menjadi lebih tinggi di situ. Kalau untuk yang kayak komorbid tertentu Dok, mungkin yang selama ini penyakit metabolik diabetes gitu kan kayak bisa melebar kemana-mana. Beberapa orang secara metabolik memang dia bisa menyebabkan terjadinya batu. Orang dengan kadar asam urat tinggi itu juga bisa terjadi batu asam urat di situ. Jadi memang ada hal-hal yang disebabkan karena komorbid dari pasien itu. Oke. Jadi memang ada beberapa orang dengan faktor risiko tertentu yang harus diwaspadai karena bisa jadi mengalami batu ginjal. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ngobrol di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar batu ginjal. Ini komplikasinya bisa seperti apa dan salah satu solusi yang ditawarkan ketika
ya nauzubillah min dzalik ya, ini ginjalnya bermasalah terus rusak dan kayak udah nggak bisa diapa-apain lagi. Salah satunya adalah dengan transplantasi ginjal. Ini prosedurnya seperti apa nanti akan kita kupas tuntas. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-TV. Kita masih bersama dengan Dr. Sigit Solihin SPU FICRS, dokter spesialis urologi dari MMC Hospital Jakarta. Oke dok, ini tuh jadi gini, kalau gimana ya, orang itu membentuk batu gitu ya dalam pikiran orang itu. Ya kalau kita dulu belajar geografi ya prosesnya kan lama seperti itu. Nah kalau batu yang ini sendiri dengan tadi paling banyak materialnya adalah kalsium, itu tuh apa bahasanya, kayak prosedur atau tahapan pembentukan batunya ini bisa berapa lama gitu dan bisa seberapa besar dok. Kalau kita ngomongin batu kan kayak kok di dalam ginjal ada batu, serem banget kan gitu. Dan batunya itu mirip-mirip kayak yang kita temukan nggak? Maksudnya ke proses apa ya dok? Mungkin kristalisasi atau apalah namanya, itu gimana tuh dok? Ya sebenarnya kalau batu itu berapa lama terbentuknya memang tidak ada angka yang pasti. Karena kan itu tadi tergantung dari unsur material pembentuknya atau kristal-kristal tadi itu yang seberapa tingginya kadar dalam urin. Kemudian mungkin kalaupun terjadi kristalisasi, kalau ukurannya terlalu kecil atau mungkin kurang dari 4 mili, dia bisa keluar. Jadi orang itu tidak merasa ada batu. Nah, sakit nggak itu dok? Kalau ukuran kecil kadang tidak sakit. Kalau hanya 1-2 mili kayak pasir-pasir keluar, pasien tidak ada keluhan apa-apa. Tetapi kalau batu itu apa namanya, dia yang tadinya ada inti batu, kemudian dia menumpuk unsur-unsur pembentuknya semakin lama semakin banyak, semakin besar. Nah itu yang bikin masalah. Kalau dia nanti menyumbat sih sebetulnya, menyumbat ginjal dan saluran ginjal tadi itu. Kalau tidak menyumbat, di dalam ginjal ada batu meskipun ukuran besar, kadang-kadang tidak ada keluhan apa-apa. Biasanya sering kita dapatkan itu secara tidak sengaja ketika medical check up atau ada masalah di tubuh kita yang lain, kita berobat ke dokter penyakit dalam, kemudian kita dikirim untuk dilakukan USG, kebetulan ketahuan ada batu. Sebenarnya dia tidak ada keluhan apa-apa dengan batu. Jadi sebetulnya seberapa besar batu itu adalah kalau dia sudah keluhan ya? menimbulkan sumbatan itu tadi. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Herni tadi di Lampung nih. Ibu Herni di Lampung, apa kabar Bu Herni? Iya baik, ini mau nanya Pak Dokter. Iya silakan Bu Herni, mau tanya apa ke Dokter Sigit? Selamat pagi Pak Dokter, ini saya mau nanya, suami saya itu kan udah lama ke diabetes, terus kayaknya ginjalnya itu selalu dipantau dengan retinin ya, dia di bawah 2, kadang-kadang di bawah 2 ya, kadang 2 gitu. Terus kok ciri-ciri dia kena diabetes gitu, gagal ginjal tuh kayaknya nyata kalau saya lihat di mana-mana itu, kencingnya berbusa, bau, badannya lemes gitu. Tapi kata dokter penyakit dalam itu enggak, ginjalnya belum sampai belum cuci darah gitu loh. Itu ciri-ciri kayak mana itu Pak Dokter? Apakah mau diagnosis ginjal itu hanya tergantung dari retinin aja apa ada pemeriksaan yang lain gitu Pak Dokter? Oke, sebelum dijawab. Nah, apa cirinya gagal ginjal itu? Oke, sebelum dijawab sebentar ya Bu Herni ya. Dokter Sigit ada yang ditanyakan untuk suaminya Bu Herni atau sudah jelas? Ya sudah jelas ya. Sudah jelas ya? Tidak ada ditanyakan lagi ya. Oke, terima kasih Bu Herni yang ada di Lampung. Kita akan coba jawab ya. Nah gimana nih dok? Jadi tadi pertanyaan Ibu Herni tadi berkaitan dengan suaminya yang dikhawatirkan terjadi gagal ginjal. Tapi sebetulnya diabetes juga tadi. Diabetes karena dia diabetes. Jadi diabetes itu sebetulnya satu kondisi penyakit metabolik di dalam tubuh kita yang dia bisa kemana-mana nih. Melebar kemana-mana ya? Iya, komplikasi dari diabetes itu bisa kemana-mana. Nah ginjal salah satunya. Tetapi selama diabetes itu bisa terkontrol dengan baik, ya dia tentunya tidak akan menimbulkan komplikasi. Tadi yang dikhawatirkan oleh Ibu Herni itu adalah ini suami saya gagal ginjal nggak ya gitu. Nah dari mana sih kita taunya pasien ini dengan gagal ginjal? Ya tentunya yang paling gampang adalah dengan pemeriksaan laboratorium fungsi ginjal. Jadi biasanya dokter akan memeriksa kadar urium, kadar kreatinin,
Nanti di situ juga akan bisa didapatkan estimasi dari laju filtrasi ginjalnya, yang itu bisa menunjukkan bahwa ginjal ini sudah mengalami gagal ginjal atau belum. Kalau tadi yang paling gampang disebutkan kreatinin masih di bawah 2, saya setuju itu belum termasuk gagal ginjal, dan dokter penyakit dalamnya juga mengatakan ini belum gagal ginjal gitu. Jadi kalaupun dia mengalami gagal ginjal tadi di stadium 1 sampai 5, mungkin masih di tahap-tahap awal. Dan ini yang harus dijagain, kalau stadium 1 jangan sampai jadi stadium 2 dan seterusnya. Nah, suami Bu Harni ini kan sudah punya dokter penyakit dalam yang merawat. Tentunya dokter penyakit dalam itulah yang nanti akan memaintain, memaintain kondisi ginjalnya jangan sampai menjadi lebih buruk. Jadi Ibu percaya aja nanti Bu Herni ini dengan dokternya, apa-apa yang diberikan terapinya oleh dokter tersebut. Kalau tadi disebut kencingnya berbusa, tidak bau, menjadi jaminan bahwa itu ginjalnya rusak. Nanti bisa dicek laboratorium urinnya, apakah kadar proteinnya tinggi atau tidak, ureum, kreatinin dari darah nanti seperti apa. Baru kita bisa mengatakan, oh ini mengalami gagal ginjal. Oh gagal ginjalnya stadium 1 atau berapa, nanti bisa di itu indikasinya apa sih Dok, ketika air urinnya berbusa kayak gitu? Sebenarnya air berbusa bisa jadi karena kadar protein di dalam urin itu tinggi, itu juga bisa berbusa. Atau kita kadang makan beberapa makanan yang berkadar protein tinggi, berlebihan misalnya, itu juga bisa urin kita. Atau kita kurang minum, kencing kita juga bisa jadi berbusa. Jadi sebetulnya tidak, kalau saya sih menyarankan medical check up atau laboratorium untuk melihat fungsi ginjal. Kalau memang sudah ada indikasi ke arah sana, untuk ke arah gangguan fungsi ginjal, sebaiknya diperiksa secara berkala. Kalau kadar kreatinin itu paling maksimal di angka berapa? Tergantung dari laboratoriumnya. Jadi ada sebetulnya patokannya sekitar 1,5. Tapi ada laboratorium yang parameternya 1,3 normalnya. Atau ada yang malah di bawah 1 normalnya, tergantung. Tapi kalau tadi disebutkan kreatininnya kurang dari 2, saya juga tidak mengatakan itu sudah mengalami satu kondisi gagal ginjal yang lanjut. Jadi tidak perlu khawatir. Yang penting jangan sampai lebih dari 2 atau dipertahankan di situ. Mungkin dulu sebelum diobatin diabetesnya, dia sebetulnya udah diabetes, tapi lama nggak ketahuan, baru ketahuan diobatin, terkontrol bagus, tetapi akibat diabetes sebelum diobatin itu sudah kemana-mana termasuk ginjalnya. Kalau kasusnya Bu Herni ini, suaminya bisa terbebas dari status gagal ginjal nggak ke depannya Dok? Kalau ini masih stadium awal banget tuh tadi. Bisa? Atau? Kalau ginjal itu satu organ yang sebenarnya nggak bisa balik lagi 100%. Yang penting kita jagain jangan sampai menjadi lebih buruk saja. Nah berarti semuanya harus dijaga dan nurut anjuran dokter gitu ya. Ada dokter penyakit dalamnya, saya rasa diabetesnya nomor 1. Karena diabetes ini jahat nih, bisa kemana-mana nih. Iya, dikontrol Dok ya. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Bu Herni yang ada di Lampung, dan semoga suaminya sehat selalu. Salam untuk keluarga besar di Lampung ya Bu Herni ya. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Satir dan kita masih membahas sama kita hari ini komplikasi batu ginjal dan transplantasi ginjal. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Sigit Solihin, SPU FICRS, dokter spesialis urologi dari MMC Hospital Jakarta. Oke Dok, kalau kita ngomongin batu ginjal, dan ya nggak ngerti ya, orang tuh kadang-kadang ada yang notice atau nggak notice. Once ketika terjadi hal-hal yang buruk, komplikasi apa sih yang bisa terjadi ketika batu ginjal ini tidak tertangani dengan baik? Ya, kalau komplikasi batu ginjal yang paling buruk sebetulnya paling berat adalah terjadinya gagal ginjal. Gagal ginjal. Ya. Tapi sebetulnya jarang sih, karena sebelum terjadi gagal ginjal biasanya pasien itu kesakitan dulu. Ketika ada batu di ginjal yang dia terjadi sumbatan di saluran ginjalnya. Nah, sumbatan itu yang menyebabkan dia sakit, dan sakit itu yang menyebabkan dia berobat. Dengan berobat
kita akan dilakukan diagnostik dengan pemeriksaan-pemeriksaan dari laboratorium sampai mungkin yang tercanggih dengan CT scan, ketahuan ada batu. Nah, kalau ada batu diobatin atau diatasi batunya dengan berbagai macam metode penanganan batunya, biasanya nggak akan jadi komplikasi. Nah, yang seringnya terjadi komplikasi itu pasien kalau batu ginjal itu kan sebenarnya yang paling sering gejalanya adalah nyeri. Nyeri pinggang kanan atau kiri, dan itu sebetulnya adalah manifestasi dari adanya sumbatan di dalam saluran ginjalnya. Ada orang yang nggak notice itu sebagai batu. Dia minum obat-obatan reda sakit atau painkiller. Dengan minum painkiller mungkin beberapa kondisi batu itu atau sakit karena batu atau yang disebut kolik itu akan bisa hilang. Kemudian besoknya muncul lagi, minum lagi. Jadi lama-lama kondisi ginjal yang berat karena ada sumbatan ditambah obat-obatan painkiller yang kalau terlalu sering, terlalu banyak, dia juga akan menjadi beban ginjal sehingga ginjal itu rusak. Kalau ginjal itu rusak, kalau hanya di satu sisi ginjal, kalau batu kan biasanya di satu sisi aja, kanan atau kiri gitu ya. Kalau hanya satu sisi sebetulnya masih bisa di backup oleh ginjal yang sebelahnya. Let's say ginjal yang satu udah rusak nih, udah, karena kalau rusak itu kadang-kadang udah nggak ada alarmnya, jadi dia nggak sakit lagi. Sementara dia yang kerja ginjal yang satunya. Nah, ginjal yang satunya karena dia ada batu juga mungkin, dia nyumbat juga sehingga terjadi kondisi yang menyebabkan fungsi ginjalnya menurun. Kalau ini tadi nyeri-nyeri lagi, dia minum painkiller lagi, hilang lagi rasa sakitnya, diabaikan sehingga dua-dua ginjalnya menjadi rusak. Ini yang disebut sebagai kondisi gagal ginjal akibat batu. Oke. Nah, kalau akhirnya dua-duanya rusak, berarti kan salah satunya mungkin solusinya yang ditawarkan apa sih, Dok, biasanya? Ya, kalau dua-duanya rusak, tadi kita balik lagi, ada yang namanya gagal ginjal kronik atau gagal ginjal yang lebih dari 3 bulan tadi itu. Maka dia akan ada derajat 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mungkin dia masih di derajat di stadium-stadium awal, dia mungkin bisa di-maintain dengan obat-obatan oleh dokter penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi atau secara umum disebut dokter nefrologi. Dia akan maintain bisa itu kondisi itu agar tidak menjadi lebih buruk lagi. Nah, kalau dia sudah di stadium akhir, artinya ginjal itu sudah tidak bisa berfungsi untuk menyaring darah kita, maka racun-racun di dalam tubuh kita kan nggak bisa dibuang semua. Itu mesti diatasi. Nah, ada yang disebut sebagai terapi pengganti ginjal. Jadi terapi pengganti ginjal itu secara umum ada 3 sebetulnya. Yang pertama adalah hemodialisis atau cuci darah. Yang ini secara umum sebagian besar orang gagal ginjal itu melakukan cuci darah. Dia bisa datang ke satu center cuci darah di rumah sakit atau di tempat-tempat yang ada menyediakan fasilitas itu. Dia bisa dicuci seminggu 2 kali, ada seminggu 3 kali, itu namanya cuci darah atau HD atau hemodialisis. Yang kedua adalah dengan namanya CAPD. CAPD itu dia dipasang selang di dalam perutnya. Selang itu masuk ke dalam rongga perut, kemudian dari selang itu dia akan diisi cairan, cairan dialisat yang dia bisa dikerjakan sendiri di rumah. Tiap hari dia akan masukkan cairan, kemudian darahnya akan dicuci, jadi dia tidak perlu datang ke rumah sakit untuk dicuci darah. Karena cuci darah itu orang kayak di penjara. Di rumah sakit dia 4 jam, 5 jam, dia darahnya dikeluarkan, masuk ke mesin, terus dia masuk lagi, sehingga dia kayak di penjara. Kalau dia seminggu 2 kali, dia mau pergi traveling, seminggu kan repot. Meskipun sebetulnya kalau dia traveling ada fasilitas namanya HD traveling bisa dikerjakan, tapi kan repot. Nah, yang pertama HD, yang kedua tadi CAPD, yang ketiga ini adalah terapi pengganti ginjal yang disebut transplantasi ginjal. Jadi transplantasi ginjal ini menjadi satu alternatif yang sekarang ini banyak diminati karena dia akan dari ketiga-tiga ini yang paling bagus adalah transplantasi ginjal. Manfaatnya apa, Dok? Kenapa paling diminati sekarang? Ya, karena transplantasi ginjal ini bisa menggantikan fungsi ginjal kita hampir 100%.
Kalau kita dengan CAPD atau dengan hemodialisis itu tidak semua fungsi ginjal itu bisa digantikan. Ada beberapa racun-racun yang mungkin dia tidak bisa dikeluarkan 100%. Nah, kalau transplantasi ginjal itu adalah satu prosedur. Ini saya jelaskan juga, transplantasi ginjal itu adalah satu prosedur di mana pasien yang mengalami gagal ginjal kronik stadium akhir, dua-dua ginjalnya rusak, dia akan diberi ginjal pendonor, dimasukkan ke dalam tubuhnya dia. Jadi dia sebenarnya jadi punya 3 ginjal di situ. Nah, ginjal yang pendonor ini yang dia akan bekerja menggantikan fungsi ginjal yang normal. Itu namanya transplantasi ginjal. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir. Prosedurnya seperti apa, persiapannya, dan siapa yang boleh jadi resipien dan siapa yang boleh jadi donor juga itu menjadi penting ya dok ya. Kita bahas di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini komplikasi batuk ginjal dan transplantasi ginjal bersama dengan Dr. Siki Solihin SPU FICRS, dokter spesialis urologi dari MMC Hospital Jakarta. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi kan transplantasi ginjal ini menjadi populer dan banyak diminati. Nah, kenapa demikian dan prosedurnya seperti apa sih dok? Ya, sebenarnya transplantasi ginjal itu satu kondisi atau satu prosedur di mana ada ginjal pendonor yang dimasukkan ke dalam tubuh orang yang menerima ginjal yang disebut sebagai resipien. Jadi bukan ginjal yang sakit itu diambil terus diganti ginjal yang donor, bukan. Jadi ginjalnya tetap ada, kemudian ada ditaruh di bagian perut bagian bawah. Jadi ginjal ada 3 ya? Jadi 3. Oh, nggak diambil dua-duanya yang rusak gitu ya? Oke. Kenapa praktis atau banyak diminati? Karena pertama secara fungsi dia bisa menggantikan fungsi ginjal. Kemudian yang kedua secara biaya. Kalau di total dengan HD HD itu akan lebih lebih murah dengan transplant. Misalkan dihitung berapa lama dia HD, misalkan HD harus umur hidup, digantikan dengan ginjal transplant lebih murah. Makanya BPJS dia mengganti untuk transplant. Di cover ya? Di cover. Oke. Artinya BPJS dia akan sudah menghitung pasti berapa sih beban orang dengan gagal ginjal itu untuk terapi yang akan diberikan atau dijamin oleh BPJS. Maka secara cost akan lebih efisien. Secara fungsi bisa menggantikan fungsi ginjal yang normal. Memang ada catatannya bahwa orang tersebut yang menerima ginjal dia harus minum obat yang namanya imunosupresan, obat-obatan untuk mencegah agar ginjal donor itu tidak ditolak oleh tubuhnya dia. Jadi dia harus dianggap benda asing kali ya. Betul, dianggap benda asing. Meskipun prosedur transplantasi ginjal itu melalui satu proses yang namanya proses pemeriksaan kecocokan antara ginjal pendonor dengan ginjal yang akan menerima. Meskipun itu sudah periksa cocok, itu tidak menjamin 100% bahwa ginjal itu tidak ditolak itu. Makanya dia diberikan obat-obatan dan jenis-jenis obat penolak atau imunosupresan tadi itu sekarang sudah semakin canggih. Jadi prosedur transplant akan menjadi lebih mudah. Itu dari dari prosedurnya. Kemudian siapa saja sih yang bisa menjadi kandidat untuk melakukan transplantasi ginjal? Yang pertama adalah orang itu sudah pasti dia mengalami gagal ginjal stadium 5 atau disebut terminal, sebuah kondisi terminal atau stadium akhir, sehingga dia diberikan satu terapi pengganti ginjal dengan ginjal donor. Nah, kecuali orang-orang yang mengalami atau mempunyai kontraindikasi untuk dilakukan, seperti misalkan orang itu mengalami penyakit jantung yang berat, sehingga dia tidak bisa dilakukan operasi transplantasi itu cukup lama. Kemudian ada penyakit-penyakit kanker, ada penyakit-penyakit yang lain yang tidak bisa diatasi untuk prosedur dan termasuk sebetulnya kesehatan jiwa dia.
kalau dia menjadi orang yang tidak patuh untuk minum obat-obat penolak atau imunosupresan tadi itu, mencegah penolakan tadi, maka akan sia-sia ginjal yang diberikan ke dia, karena dia nggak minum, maka akan terjadi yang namanya rejection. Ginjal itu akan ditolak oleh tubuhnya dia. Jadi ini nggak bisa kalau orang secara mentalnya dia nggak patuh, atau dia mungkin orang-orang yang psikosis atau orang-orang yang nggak secara kejiwaan itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, sekarang pendonornya, pendonornya itu adalah orang-orang yang usia pertama di atas 18 tahun. Kenapa 18 tahun? Karena dianggap sudah cukup dewasa untuk memutuskan dia untuk mendonorkan ginjalnya. Artinya segala macam risiko dan sebagainya dia udah tahu. Ya, kecuali, nah, jadi itu semua orang usia 18 tahun lebih boleh, kecuali orang-orang yang mungkin mengalami gangguan ginjal. Yang pertama ginjalnya dia sendiri tidak sehat kecuali. Kalau dia sehat, dia sendiri nggak sehat, kenapa? Yang kedua ada penyakit-penyakit yang disebut polikistik. Jadi ginjalnya itu banyak kista-kista itu juga nggak bagus untuk didonor. Atau ada batu di dalam ginjalnya dia yang banyak, kemudian berulang-ulang ada batu, itu juga nggak bisa Sama tadi, kesehatan mental juga penting. Karena orang jangan sampai dia udah oke saya mau mendonorkan, terus tiba-tiba dia setelah diambil stres dia, nggak bisa. Bagus ya. Ya, jadi terus yang penting lagi dilarang melakukan transaksi jual beli ginjalnya dia. Itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi Dok, kita 1 menit terakhir, Dok. ya terus. Di Indonesia sudah ada? Sudah. Jadi sebetulnya kalau dulu orang di Indonesia itu kalau mau transfer mesti ke Cina. Tapi sekarang di Indonesia sudah banyak center yang bisa melakukan transplantasi ginjal. Dari Medan sampai ke Makassar ada bisa. Jadi itu center-center yang bisa melakukan transplantasi ginjal. Di Jakarta juga sudah ada beberapa rumah sakit yang di pemerintah, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dia sudah banyak sekali melakukan tindakan transplantasi. Dan kalau di tempat-tempat yang lain di Indonesia ini bisa ya. Tinggal nanti dicek di rumah sakit tersebut memang ada fasilitas layanan itu atau enggak. Ya, betul. Oke, terima kasih Dr. Sigit. Sebenarnya banyak mau kita bahas, next time kita harus ngobrol lagi seputar ginjal ya. Terima kasih Dok, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di MMC Hospital. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Sigit, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform Daai Plus. Saya Raden Batlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Dan ingat jaga kesehatan ginjal Anda supaya nggak mengalami batu ginjal. Sampai jumpa.